Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Auliah Al-Maghribi, NIM 51 dari Pendidikan Kimia 6B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta 2 dosen pengampu Bapak Tony Veronica MPD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel volta. Tentu saja ketika pertama kali kita mendengar istilah sel volta, yang terlintas di benak kita, sebenarnya apa sih sel volta? Kenapa awam banget ya di telinga kita? Untuk itu, mari kita lihat pengertian dari sel volta. Sel volta adalah jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks. Setelah mendengar ataupun melihat pengertiannya, tentunya kita semakin bingung ya, sel volta ini apa? Kenapa reaksi redoks bisa menghasilkan energi listrik? Lalu, kenapa sepertinya sangat jauh ini sel volta dalam kehidupan kita? Padahal kalau kita telaah kembali, ternyata sel volta ini sangat digunakan loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering banget kita gunakan di benda ini salah satunya. Ya, ini adalah ponsel yang biasa kita gunakan sehari-hari. Salah satu komponen dari ponsel ini menggunakan prinsip kerja dari sel volta. Komponen yang mana? Komponennya adalah baterai HP. Baterai HP yang kita gunakan sekarang adalah baterai lithium ion. Nah, baterai ini bekerja mengikuti prinsip dari sel volta, yakni mengubah reaksi kimia menjadi reaksi yang menghasilkan energi listrik. Next, lalu bagaimana cara kerja dari baterai lithium ion ini? Mari kita simak video berikut. Di kutub negatif, yakni anoda, litium disimpan di antara lapisan grafit karbon. Grafit memiliki struktur kristal yang bagus berupa bidang berlapis yang memungkinkan litium terjepit di antara masing-masing lapisan. Peristiwa ini disebut interkalasi. Litium memiliki satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga ia cenderung melepaskan elektron. Elektron akan memisahkan diri dari litium menuju ke kutub positif. Pada saat yang sama, litium akan meninggalkan grafit menjadi bermuatan +1 yang disebut dengan ion litium. Kutub positif yakni katoda terdiri dari kobalt yang kehilangan beberapa elektron menjadi oksigen, sehingga membuatnya bermuatan positif 4. Akibatnya, ia cenderung menarik elektron. Baik, berdasarkan video yang tadi sudah kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa di baterai lithium ion ini ada dua kutub. Yang pertama kutub negatif yakni anoda dan kutub positif yakni katoda. Di kutub negatif terdapat grafit yang mengandung atom litium yang memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Sementara di kutub positif yakni katoda terkandung kobalt peroksida yang sifatnya menarik elektron. Lalu, bagaimana sih reaksi yang terjadi saat pemakaian baterai litium ini? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di anoda, atom litium ini karena dia sifatnya melepas elektron, maka elektronnya akan lepas sehingga akan berjalan menuju ke katoda ataupun ke kutub positif. Sedangkan atom litium yang kehilangan elektron akan menjadi bermuatan positif yang disebut dengan ion litium. Ion litium ini kemudian akan bergerak juga ke katoda tapi melalui elektrolit. Nah, adanya pergerakan elektron dari anoda ke katoda ini akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian digunakan untuk menjalankan fungsi ponsel seperti menyalakan layar, memainkan musik, dan sebagainya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat video berikut. Ketika kita menyalakan ponsel, maka elektron akan mengalir dari atom litium melalui sirkuit penghubung menuju kobalt yang menarik elektron. Dengan adanya aliran elektron, maka katoda akan bermuatan positif dan anoda akan bermuatan negatif. Pada saat tertentu, elektron tidak akan mengalir ke katoda lagi karena katoda terlalu bermuatan negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka ditambahkan elektrolit yang memungkinkan ion litium bermigrasi dari anoda ke katoda, sementara elektron tidak bisa bergerak melewatinya.
Saat ion litium masuk ke anoda, maka akan terjadi interaksi dengan kobalt dan oksigen membentuk litium kobalt oksida. Ion litium tidak mendapatkan kembali elektronnya. Elektron akan berikatan dengan kobalt untuk menyeimbangkan muatan. Baik, berdasarkan video yang tadi sudah kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa ketika pemakaian yang terjadi adalah perpindahan elektron dari anoda menuju katoda. Sedangkan ion litium akan berpindah juga dari anoda menuju katoda melalui elektrolit. Baik, berdasarkan animasi yang telah dijelaskan, maka persamaan reaksi di katoda yakni kobalt peroksida ditambah Li+ ditambah elektron membentuk litium kobalt oksida. Sedangkan di anoda terjadi penguraian grafit menjadi C6, Li+ dan elektron. Jadi reaksi keseluruhannya adalah grafit ditambah kobalt peroksida membentuk C6 dan litium kobalt oksida. Tentunya setelah pemakaian pasti kita membutuhkan yang namanya pengisian daya. Nah, kapan pengisian daya dilakukan? Dilakukan ketika semua atom litium ini sudah berpindah ke katoda. Nah, yang terjadi ketika pengisian adalah berpindahnya elektron dari katoda menuju anoda. Berarti dia reaksinya sebaliknya dari reaksi yang tadi. Sedangkan ion litiumnya juga akan berpindah lagi nih dari katoda menuju ke anoda membentuk atom litium seperti semula. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Saat semua litium telah meninggalkan lapisan grafit dan bergabung dengan kobalt, maka daya baterai habis. Oleh karena itu, dibutuhkan pengisian ulang. Pada saat mengisi baterai, kita mencolokkan ponsel ke pengisi daya. Pengisi daya tersebut akan menarik elektron keluar dari kobalt. Elektron bergerak berlawanan arah, yakni dari katoda menuju anoda. Hal tersebut mengakibatkan kobalt kembali ke keadaan semula, yakni bermuatan +4, dan melepaskan ion litium. Di sisi lain, elektron yang masuk ke grafit akan menarik ion litium melalui elektrolit sehingga membentuk atom litium. Ketika semua atom litium masuk ke grafit, maka baterai akan terisi penuh. Baik, berdasarkan animasi yang sudah kita lihat tadi, bisa disimpulkan bahwa saat pengisian daya ini yang terjadi adalah pembentukan atom litium kembali di anoda, sedangkan katoda akan menjadi seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya berdasarkan animasi tadi bisa kita simpulkan reaksi yang terjadi saat pengisian daya di katoda adalah penguraian litium kobalt oksida menjadi kobalt peroksida, Li+ dan elektron. Sedangkan di anoda terjadi pembentukan C6 ditambah Li+ dan elektron membentuk grafit. Jadi reaksinya sebagai berikut. Ternyata baterai litium ion ini memiliki aturan loh. Bagaimana aturannya? Mari kita simak. Seiring pemakaian terus-menerus, elektrolit dapat terdegradasi oleh elektron. Jika anoda dan katoda bersentuhan, dapat menyebabkan ledakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemisah semi-permeabel non-konduktif, ditempatkan di tengah elektrolit yang memungkinkan ion litium untuk melewatinya. Grafit dan kobalt peroksida kurang baik dalam mengumpulkan atau mendistribusikan elektron. Jadi, ditambahkan lapisan tembaga konduktif di sebelah granit dan lapisan aluminium konduktif di sebelah kobalt peroksida. Kedua lapisan ini disebut dengan kolektor. Untuk memaksimalkan kapasitas baterai, semua lapisan ini kemudian dilipat dan dibungkus menjadi bentuk prisma persegi panjang. Untuk mengatur aliran listrik dalam baterai ion litium, ditambahkan sirkuit pada bagian atas baterai. Sirkuit ini mencegah pengisian baterai berlebih dan kerusakan pada baterai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.